asli dari Pacitan, Jawa Timur, yang tinggal di Tanjung Pinang. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Jumpa lagi kita. Alhamdulillah. Jadi kita ini, Mbak, untuk meneruskan informasi tentang lumpur lapindo yang di tahun 2012 kan, kelanjutan yang dari tahun 2007, Mbak. Ya. Karena kita diberi kesempatan untuk udah mencari informasi ini karena Mbah sudah mengizinkannya. Karena gini loh, Mbah, kita ini dari awalnya tadi setelah syuting yang pertama itu tentang ritual di tahun 2007, kita sebenarnya sudah mau pulang, Mbah, ke Kepulauan Natuna. Iya. Jadi oleh karena kita dengar Mbah mengatakan ini ada kelanjutan cerita dari tahun 2007 tentang lumpur lapindo, makanya kita ending dulu tentang keberangkatan kita ke Natuna. Jadi awal perjalanan Mbah di tahun 2007 2012 itu kejadiannya seperti apa, Mbah? Ya, itulah Mbah masa tenang tahun 2007 nyampe ke 5 tahun 2012. Mbah punya ketenangan sampai waktunya tahun 2012. Jadi Mbah berusaha dari segi apa itu, Mbah? karena Mbah berangkat pikir kalau itu harapan orang nggak bisa untuk berangkat, harus Mbah mati-matian kerja. Memang dari pekerjaan Pak Menteri Mbah itu memang sih buruh bangunan ya. Ya. Nah, jadi ngumpulkanlah selama 5 tahun tuh Kepulauan Mbah 2007 sampai 5 tahun pelan-pelan akhirnya Mbah dapat. Itulah Mbah berangkat sama teman, itu pun dibantu teman. Oke. Oh, berarti dana waktu tahun 2012 itu dari pribadi Mbah sama teman. Teman ya. Nah, Oh. Itu yang 2012 ini berapa orang teman, Mbah? 2 orang. Dengan Mbahnya 2 orang. 2 orang yang tahun 2012 itu 2 orang Jadi berangkat. teman Mbah ini sekarang ini ada di sini atau di mana, Mbah? Teman Mbah ini karena Mbah ini lagi nggak ada kerjaan, situasi sikon seperti ini, temen ini pulang ke Tanjung Uban karena waktu itu dia tinggal di Tanjung Uban, jadi pulang ke Tanjung Uban lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kalau memang temannya ada sini kita hadirkan, Mbah, sebagai saksi kan. Saksi waktu Mbah di tahun 2012 melakukan ritualnya. Iya. Ya, tapi oleh karena yang bersangkutan tidak ada dan kita juga tidak bisa menghadirkannya, ya udah, kita akan langsung bertanya-tanya aja sama Mbah aja. Iya. Jadi kalau kita pikir-pikir, Mbah, di perjalanan Mbah itu dalam melakukan mengembangkan hal kemanusiaan di tahun 2007 sampai 2012, tentu Mbah ini seorang buruh bangunan, ya kan? Iya. Tentu kalau untuk bagi orang awam yang lain, ya di situ kerja, ya situ untuk biaya belanja ke dapur, ya kan? Iya. Nah, tapi mungkin karena tekad Mbah yang bulat untuk membantu, mungkin diizinkan ya Mbah sama yang di atas gitu ya. Alhamdulillah selama 5 tahun tuh Mbah ya sedikit banyak itu bisa lah untuk sisa anggaran belanja, tapi Mbah sedikit banyak itu adalah untuk memang disisihkan untuk berangkat Oh, selama untuk 5 berangkat ke tahun. sana ya.
Jadi kalau untuk saat sekarang ini Mbah untuk untuk tempat tinggal itu masih tempat tinggal sendiri atau masih itu atau ngontrak itu Mbah? Enggak, Mbah udah tempat tinggal sendiri. Oke. Jadi Mbah di Tanjung Pinang ini itu dari tahun berapa? Dari tahun 80 kurang lebih. 80. Tahun 80 udah di Pinang. Berarti kurang lebih sekitar 40 tahun ya Mbah. Iya, kurang lebih. Ya. Jadi semenjak Mbah di sini itu dari tahun 80 Mbah merantau ya. Iya, merantau. Merantau. Nggak pernah itu selama 40 tahun itu Mbah pulang ke kampung. Pulang itu Mbah ingat sekali, man. Itu ingat Mbah tahun 95. Oh, itu sekali aja ya Mbah? Sekali aja. Oke. Jadi berarti perjalanan Mbah ini cukup luas Mbah ya? Ya, alhamdulillah lah, sudah lihat samping kanan kiri ini yang bisa lah sedikit-sedikit lah lihat sikon situasi seperti ini yang selama ini Mbak lihat. Iya, iya. Oke, ini teman-teman. Nah, ini cerita perjalanannya Mbah Dedi dari awal mulanya berantaunya dari kampung ke Tanjung Pinang sampai titik akhirnya beliau ini bisa ikut membantu tentang hal kemanusiaan di Lumpur Lapindo Sidoarjo tahun 2007 dan 2012. Tentunya kita bersyukur menjumpai seseorang langsung mendapat cerita fakta dari beliau bagaimana perjalanannya tentang ritual yang dia lakukan, kan seperti itu. Channel Fakta Natuna ya sangat berharap untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang Lumpur Lapindo tahun 2012 Mbak. Iya. Karena kita ingin memberitahu kepada teman-teman kita seluruh Indonesia. Iya. Karena ini kan tentang hal kemanusiaan Mbak ya. Ya, itu Mbah nggak nganggap lah ya. Ya. Kalau yang bertanya itu disebut kemanusiaan, ya pandangan Mbah ya syukur, Mbah disifat membantu ya syukur, itu tinggal yang bertanya. Iya betul. Segini. Anggapan seperti itu. Berarti itu Mbah pandangan seperti itu. Berarti Mbah ini berbuat sesuatu ya mau ditanggapi ya silakan. Iya. Nggak mau ditanggapi juga nggak apa-apa. Iya. Itu. Iya. Karena yang melakukan itu Mbah sendiri. Iya. Yang merasakan juga Mbah sendiri. Iya. Ya, gitu. Jadi terpulang bagaimana orang menyikapi lagi ya Mbah ya. Ya itu aja. Ya. Pandangan Mbah itu aja. Oke. Jadi mungkin teman-teman kita di YouTube dan seluruh Indonesia mungkin penasaran Mbak tentang gambaran apa yang Mbak dapatkan di tahun 2012 kan seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau memang diizinkan, kita dari channel Fakta Natuna meminta izin Mbah menceritakan pada awal melakukan ritual di tahun 2012 itu tanggal 12 Maret ya Mbah ya. 12 Maret sampai selesai. Kita minta gini Mbah menceritakan menggambarannya dari awal sampai akhir. Iya. Tapi kita minta Mbah menunjukkan langsung dengan gambar yang Mbah abadikan. Iya, boleh. Bisa Mbah? Bisa. Oke, kalau gitu oke teman-teman, mari kita bersama-sama menyaksikan
hasil kerja selama di tahun 2012. Mari teman-teman kita saksikan video yang berikut ini. Boleh Mas, silakan tunjukkan. Boleh Mbah, minta maaf ambil gambar dulu Oke, ya. nggak apa-apa, silakan. Ini kan ada sinkronnya, itu kan ada ya. Ini dari perjalanan Mbah yang akan saya sampaikan, Ya, pertanyaan dari awal 2007 sampai tahun 2012 perjalanan Mbah. Karena Mbah ini sifatnya membantu, itu pun minta izin, diizinkan, ya alhamdulillah Mbah bisalah melanjutkan yang tahun 2012. ya, Dari awal Mbah cerita tahun 2007, ini hasil tahun 2012 nyambung dari 2027 nyambung ke 2012. Ini fakta dan data yang Mbah gambarkan hasilnya selama kurun 7 malam. Nah, ini nyambung yang tahun 2012, 12 Jadi, Maret tahun 2012. ini Mbak, minta izin sedikit. Mbak boleh dekat dikit ke kamera, Boleh? biar agak lebih jelas. Boleh. Oke. Ya, ini. Ya, ini. Oke. Ini yang akan saya sampaikan waktu itu tahun 2007 nyambung ke tahun 2012. Ini awal tahun 2012 Maret 2012. Ya. Tanggal 12 Maret 2012. Ya, ini. Oke. Ya. Ini hasilnya selama ritual 7 malam yang pertama melanjutkan yang tahun 2007 tadi. Hasilnya 12 Maret 2012 ini nyambung yang kedudukan pertama tahun 2007 yang tanggal 15. Ya. Ya, ini nurunkan pusaka dari alam. Ini masuk ke arah selatan. Ya. Yang tanggal 15 September 2007. Ya, oke. Ini saya turunkan tanggal 12 Maret 2012. Oke. Nah, Ini pusaka yang pertama. ini yang pertama. Hmm. Nah, ini hasil data fakta yang Mbak gambarkan. Ya. Tahun 2012 ini hasilnya. Nah, terus kelanjutannya yang tahun 2012 juga tanggal 13. Ya, ini tanggal 13 Maret tahun 2012. Ya. Ini melanjutkan yang pada tanggal 16 pada tanggal 15 ya. Pada tanggal 14 tahun 2007 Ya. ini melanjutkan 13 Maret 2012. Ya. Ya, ini nurunkan yang kedua, yang gantung 2 kilo yang saya gambarkan waktu itu. Iya, oke. Ya, turun yang kedua ini. Nah, ini gambaran yang tahun 2012 yang selama 2 malam. Oke. Ya. Yang ketiga malam kelanjutannya pada tanggal 15 di tahun 2007. 2007, Ya. 15 September 2007 Ya. yang saya lanjutkan pada tanggal 14 Maret 2012. Ini pusaka yang ketiga yang gantung 5 kilo. Ya, oke. Nah, ini turun. Ini seperti tutup. Yang saya sebut ini waktu yang itu bulat itu. seperti bola itu ya. Seperti bola. Ini nutup. Oke. Nutup lubang dari arah selatan. Ya, ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat tahun 2012 pada tanggal 15 Maret 2012 ini seperti kilat antara Mbah duduk antara lumpur lapindo putarannya itu jarak sekitar 1 kilo kurang lebih. Ini turun dari atas seperti kilat. Setelah nampak turun di bumi, ini seperti parang ataupun sebutan sekarang ini pasaran samurai. Kurang lebih seperti itu. Bukan pedang ya. Pedang boleh, samurai boleh, karena nggak bisa dipegang tangan ini, karena seperti kilat. Jadi nggak bisa merhatikan itu samurai, pedang atau Ini parang. nancap ke bumi. Ini nggak nancap, tapi setelah Mbah melihat itu macam seperti kilat, sudah duduk di bumi tep,
nampak langsung dia naik lagi. Oh. Ini yang 15 Maret 2012. Oh, dia turun naik lagi. Naik lagi gitu. Oh. Nah, jadi yang 16 Maret itu nggak perlu saya sampaikan karena yang 16 Maret itu rahasia Mbah itu. Nah, 16 17 karena itu ada pesan sama Mbak gitu. Nah, hasil yang tahun 2012 terakhir 18. Ya. Nah, ini seperti berbentuk payung di atas lumpur lapindo ini. Oh, persisnya seperti pas di atas lumpur lapindo. Pas di atas lumpur lapindo. Jadi dia menutupi. Menutup tapi masih di atas. Oh, bergantung. Bergantung di atas. Iya, iya. Belum nutup. Iya, oke. Karena tadi Mbah nggak sebutkan itu ada rahasia tahun tanggal 16 17. 16 17 itu Iya. ada rahasia, cuman Mbah aja yang tahu. Oke. Nah itu ini. Nah, ini hasil daripada tahun 2012. Ya, oke. Sekarang kita mau tanya ini, Mbak. Dari gambar-gambar Mbah yang terakhir ini kan. Ini kalau kita boleh tahu ini apa ini, Mbak? Ini kedudukan apa ini? Ini posko pemantau di sebelah selatan dari lumpur lapindo. Oh, sini ya. Arah selatan. Ya. Di arah barat ini jalan. Ya. Nah, ini jalan mengarah ke selatan. Ini rel kereta api. Saya masuk, ini pos. Nah, ini di atas pos ini imbong untuk tanggul. Imbong tadi untuk menahan lumpur tadi supaya keluar jangan kena rel kereta api ini. Nah, ini saya di atasnya. Ini saya sebelah ini karena saya sudah minta izin awalnya di sini. Oh. Diizinkan selama 7 malam ini. Memang Inilah. kedudukan Mbah tetap persisnya seperti ini. 7 malam di situ. Oh. Nggak berubah. Mau geser kanan kiri nggak, tetap di situ Mbah, posisi tetap di situ. Oke, oke. Nggak bergerak kemana-mana. Berarti ini gambaran yang 7 malam yang di tahun 2012 ya. 12, ya, yang tahun 2012. Jadi mungkin ada pesan-pesan yang lain nih, Mbah. Ya, itu ada pesan yang lain, makanya Mbah nggak berani mengucapkan pada tanggal yang saya sebutkan tadi, tanggal 16-17, ya, itu waktunya penyempurnaan itu tahun 2021. Sebenarnya ya ini waktunya, cuma tanggal Enggak. bulan Ini apa? Tanggal dan bulan ya berarti gambaran itu untuk 2021 ya, ya kan. Jadi untuk 2012 ini dari setelah gambar yang Mbak dapat ini ya kan, apakah ada pesan yang lain setelah lain gambar ini? oh ada. Boleh Ada permintaan memang dari lokasi situ sendiri. Oh. Permintaan suara itu ada. Ya, ini. Permintaan suara itu ada. Nah ini setelah saya pulang yang saya katakan tadi itu rahasia sebenarnya. Ya. Ini permintaan dia nih yang Mbah dengar suara. Ini permintaan dia nih 18 Maret 2012. Mulai saat ini sampai waktu 75 hari sampai 90 hari ini sampai titik suhu dingin 90 hari yang diminta 7 ekor sapi sama 3 ekor kambing khusus untuk anak yatim piatu di Porong Sidoarjo. Ini yang kedua. Tunggu saatnya yang ketiga. Nah, ini kalau ingat Mbah ya, ini sudah saya sampaikan Sama siapa? di pos. Udah saya sampaikan. Pos penjagaan. Iya, udah saya sampaikan di pos penjagaan. Oke. Jadi seperti ini. Biar teman-teman kita di YouTube tidak salah anggap ya. Yang saya tanyakan begini. 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing ini, ya kan? Iya. Ini pesannya meminta untuk siapa yang melakukan ini? Pesannya Mbah ini cuma nyampaikan pesannya. Ya, pesannya ini Mbah nyampaikan karena di situ ada yang berwenang. Ya, itulah saya sampaikan di pos itu tadi. Ya. Karena saya ini Mbah ini kan orang jauh dari Tanjung Pinang.
bukan wilayah sendiri, Mbah kan membantu. Di situ bumi, luka permintaan itu supaya sembuh, ada obatnya, dapat, ya itu Mbah sampaikan ke pos Ya. Oke, yang berarti berwenang. Mbak nggak tahu persis apakah udah dilakukan atau tidak kan seperti itu. Ya Mbah gak ada informasi apa dilakukan apa enggak, Mbah gak ada informasi, nggak dapat informasi itu yang Jadi selama ini gitu. kalau kan nggak berarti kan nggak, intinya nggak nyuruh, nggak harus Mbah yang melakukan ini kan seperti itu. Mbah cuma perlu nyampaikan Ya nyampaikan setelah, ya kan kepada pos penjagaan di sana. iya, nyampaikan Ya, aja. intinya mau dilakukan atau tidak ya Ya itu itu tergantung urusannya gitu kan. urusannya gitu. Oke, oke. Oke, berarti ini hasil seluruhnya Mbak ya. Iya, karena Berarti- Mbah cuma melakukan. Berarti Ini yang kedua. untuk yang dua malamnya 16 17 itu privasi Mbak sendiri. Iya itu. Oke. Oke teman-teman, itulah gambar yang ditunjukkan oleh Mbak Yeti. Karena di sini sudah dibubuhkan sebuah gambar hasil kerja selama 7 malam di tahun 2012. Jadi mungkin sampai di sini tentang masalah ritual di tahun 2012 ya Pak ya. Iya. Oke. Oke, sebelum kita menutup pembicaraan kita di malam ini, ya kita dari channel Fakta Natuna berterima kasih banyak kepada Mbah atas waktunya dan informasinya, karena kita sangat puas Mbah Iya. dan kita merasa yakin Alhamdulillah. karena fakta yang diberi oleh Mbah kepada kita. Karena seperti ini, jikalau ini mungkin ya Mbah, mungkin bisa aja terjadi saat video ini dilayangkan ke YouTube, ya kan? Iya. Setelah ditonton oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, mungkin yang ada beranggapan ini omong kosong. Iya. Kita di sini membuat sebuah video YouTube yang nggak meminta tanggapan seperti apa, ya kan? Iya. Cuma kita ini menceritakan sejarah perjalanan selama Mbah di Lumpur Lapindo kan seperti Iya. itu. Yang mau ditanggapi ya nggak syukur, yang nggak ditanggapi juga nggak apa-apa, kan gitu. Kita tidak di sini tidak menyinggung siapa-siapa, Iya. ya kan? Nah, cuma kita mengabadikan cerita Mbah ini di dalam YouTube supaya bisa dikenal untuk anak-anak cucu nanti kan seperti itu Mbak. Iya. Ya kan? Amin, alhamdulillah. Ya kalau memang diizinkan oleh yang kuasa, mungkin kita nggak tahu yang maksud Mbah tadi, gambaran Mbah yang Mbah dapat, feeling dari Mbah tadi dapat untuk tahun 2021 mungkin untuk masalah penyempurnaan ya Mbak ya. Iya. Jadi ya mungkin kita berdoa supaya diberi jalan Mbah untuk melanjutkan penyempurnaan yang berikutnya kan seperti itu. Alhamdulillah. Amin. Karena ada jalan. kita nggak tahu rezeki itu dari mana, karena kalau memang sudah waktunya tidak mungkin bisa kita pungkiri lagi ya Mbak. Iya. Ya. Oke lah, mungkin untuk di saat ini sampai di sini dulu Mbak, cerita-cerita kita dari perjalanannya dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Karena informasi yang Mbah berikan sangat akurat, karena rasa keyakinan kami dari channel Fakta Natuna, ya nggak mungkin
bisa bercerita kalau memang Mbah tidak melakukannya, kayak seperti itu. Nggak Iya. bisa dikarang-karang, ya kan? Iya. Oke. Karena ini fakta dari narasumber kita asli Pacitan, Jawa Timur yang tinggal di Tanjung Pinang. Jadi kita tutup video ini sampai di sini dulu, karena mungkin kita akan melanjutkan video-video berikutnya jikalau memang ada waktu kita untuk berjumpa lagi dengan Mbah Dedi. Baik teman-teman semuanya, jikalau memang ada kesalahan dalam pembicaraan dalam pembuatan video ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada bermaksud apa-apa, karena cuma ini hanya untuk menguak fakta apa yang terjadi di Lumpur Lapindo yang dijalani oleh narasumber kita bernama Mbah Dedi. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi untuk season-season yang berikutnya tentang pembicaraan kita tentang kemanusiaan atau tentang alam dengan Mbah Dedi. Selamat malam, assalamualaikum, sampai jumpa.